Oke geng, balik lagi ke pos 5 geng. Ini kita malam ini mau bahas soal film nih guys. Dan film dan alat mendeteksi. iya nih, karena Enggak kita juga lah, semuanya lah. semuanya kita bahas ya geng ya. Jadi Ikutin aja ya obrolan nggak jelas kita ini. iya, pokoknya diikutin aja ya. Yang lagi kita bahas tadi Adalah alat alat itu deteksi. mendeteksi setan itu benar atau enggak. Nah, gitu. Tadi lu bertanya apa di? Maksud gue itu kan ciptaan manusia, Bang. Apa bisa gitu ya? Maksud gue itu ciptaan manusia tapi manusia percaya, sedangkan yang nyiptainnya kalau ngomong ngelihat itu orang nggak percaya gitu, Bang. Kan kalau alat deteksi kan nyiptain manusia. Jadi itu bisa salah kan, Bang, bisa error misalkan gitu apa gimana. Betul. Nah, sekarang semuanya itu pasti butuh yang namanya apa? rancangan. Alat. Itu duit. Pembuktian, Iya. ya kan? Kalau lu percaya sama orang yang punya sixth sense atau indera keenam, orang bisa melihat setan. Indigo dah gitu. Indigo. Pembuktiannya dasarnya apa? Ya karena kayak gitu. Ya gimana? Karena apa ya? Iya kan? Oh mungkin karena apa yang dia lihat terus dia ceritakan terus seolah-olah dramanya dibikin itu benar. Jadi orang itu percaya kalau Bisa dia begitu, Indihome. bisa begitu. Karena bisa Karena jadi lu percaya sama alat indigo. iya, Nah. kemungkinan gitu. Sekarang pertanyaannya oke, indigo orang yang bisa melihat setan mungkin populernya cuma ada di kita. Ya. Di orang bule kan, orang luar negeri kan pemikirannya maju ya. Logis banget lah. Ya, logik banget lah, logis, harus logika, Iya. ya kan? Ya. Nggak mungkin mereka akan percaya begitu aja sama yang namanya Hal-hal gitu ya. hal-hal yang indigo gitu. Yang nggak dilihat mata ya, Bang, ya. Tuh, makanya dia menciptakan lah alat itu. Ada dasarnya. Kalau kita mau lihat setan, ada atau enggak? ada. Karena ada di Al-Quran, Iya. ya kan? Kalau bilang diciptakan Jin jin dan dan manusia. Iya, Ya, kitab suci. Begitu juga orang-orang luar, mereka juga percaya akan adanya agama Tuhan, dan mereka juga percaya akan adanya jin dan manusia. Untuk pembuktian jin itu, mereka mencarilah logiknya. Logiknya tuh apa? Partikel-partikel secara biologis, kimia, fisika, semua tuh dipelajari, semua itu ada dasarnya. Ada teorinya, ada dasarnya. Dibuatlah alat itu. Kalau dibilang alat itu 100% benar atau enggak, Nah itu Ya, maksud gua. yang namanya alat ya enggak 100%. Benar enggak? Ada miss-nya lah. Pasti ada miss-nya. Motor aja juga Iya. ada aja miss-nya. Problemnya banyak. Problemnya ada aja ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau ditanya benar enggak? Ya benar, karena mereka sudah membuktikan secara teori. Teori fisika, kimia, biologi dan lain-lain lah, matematiknya dan lain-lain. Ya gitu. Kalau gua lebih percaya alat dibanding Yang lihat. orang manusia, karena orang bisa aja Bohong. dia bohong. Tapi alat itu maksud gua, alat itu tuh kelihatan gitu, Bang, setannya bentuk Bukan setan. suara, gitu. bukan kelihatan Oh, jadi jadinya cuma ngedeteksi suara gitu, Bang. Yang dia deteksi itu adalah Frekuensi. ada frekuensi, hawa panas, habis itu apalagi ya. Jadi kalau misalkan dia lagi makainya di saat siang, Bisa aja sih. Ya sekarang pertanyaan gue adalah, ya itu bisa aja yang pertama. Tapi yang kedua, setan emang keluarnya siang? ada, Bang. Ada, benar. Tapi kan paling banyak mostly malam. Mereka juga nyari malam. Nah, kalau soal suara bisa jadi itu angin apa-apa gitu, Bang. Emang suaranya di alat itu jelas gitu maksud gua. itu sih nggak terlalu kayak Alatnya tuh banyak banget banyak di model. alat yang mendeteksi setan tuh banyak banget. Mulai dari pendeteksi
hawa panas, pendeteksi frekuensi, pendeteksi suara, pendeteksi macam-macam. Nah, mereka juga apa namanya? Mereka juga nggak semata-mata pakai satu alat ini itu langsung percaya. Enggak, itu juga Enggak. enggak. Kayak lu gini. Enggak, mereka juga kayak lu nggak percaya misalkan. Oke, Soalnya sekarang gua nggak percaya gitu bang. Gua punya HP Motorola dulu ya. Itu ada permainan game yang buat nangkep Setan. kuman. Kuman. Ini ada kuman nih. Begitu tembak-tembakin. Oh. Jadi gua pemikiran gua ke situ. Oh, Jadi, ya beda alatnya juga. Ya, beda alatnya juga di ya kan. Kalau handphone ya nggak bisa. Nah sebenarnya biasanya kalau mereka itu gunain pertama aplikasi yang ada di handphone. Karena ada beberapa handphone yang punya inframerah, Infrared, ya. infrared, ya kan? Inframerah tuh. iPhone tuh kenceng banget, setajam itulah. Mereka pakai aplikasi itu. Lihat, cari, tiba-tiba ada, Tangkap. ketangkep di handphone. Tapi bukan wujud, cuman sticky man gitu. Orbs atau sticky man, bentuknya kayak orang tapi yang kayak Bayangin dari Expert lah, Bayangin ya? expert ya. nggak Casper, bentukannya kayak apa ya? gitu. Slenderman. Sticky man tuh kayak Cahaya. Stickman. stickman, Bang. kayak lu bikin orang tapi dari korek api. Oh gitu. Lu misalnya lihat sini, itu kosong nggak ada orang, tiba-tiba tuh ada sticky man, ya kan? Deteksi. Lu percaya nggak? Langsung ada setan. Kalau lu langsung percaya, lu salah. Mereka nggak akan percaya. Bukti. Oh iya, jadi dibuktiin lagi tuh. Dibuktiin lagi. Pakai apa? Pakai alat yang lain. Misalkan dia tahu jelas-jelas kosong. Setan kan juga punya frekuensi dan Iya. punya Energi ya. energi lah. Sama, Allah menciptakan hal yang sama setan dan manusia. Cuman terbuatnya aja yang beda gitu kan. Nah, apalagi Allah bilangnya apa? Setan terbuat dari api. Berarti panas. Kita juga punya suhu tubuh, dan panas juga, ya kan? Deteksi pakai alat apa? Yang ukur panas ya gitu. Dicek, harusnya nggak ada orang, kok tiba-tiba ada? Percaya nggak lu? Kalau yang udah kedua kalinya, Iya. dengan alat yang berbeda, Mm-mm. ya percaya. Nah, mereka nggak langsung percaya Iya, juga. pakai alat suara Pakai lagi. alat yang lain, Oh frekuensi. gitu, jadi nggak satu alat doang. ya? Enggak, mereka Kalau lu gas. nonton di YouTube-nya si Erik tuh, itu dari suara, frekuensi sampai suhu itu jadi satu. Iya. Kalau alat pernah itu. ngeliat di YouTube cuman sekilas-sekilas gitu doang. Itu jadi satu alat itu gede bentuknya segini. Iya. Jelas banget. Itu ada satu alat yang dipakai udah jadi satu. Udah Mereka dirakit, juga dirancang kalau lu jadi nonton si apa Hunter sih? itu ya pokoknya Ya, yang hostnya Erik kayak Ghost Hunter atau apa Iya, itu, Ghost Hunter. Erik. Dia tuh nggak langsung pakai satu alat terus langsung percaya terus langsung lu harus percaya mereka. Enggak. Terus sebelumnya juga kayak gitu. Iya, pakai yang banyak percaya. alat kayak gitu. Gua akan lebih percaya itu. Karena gua lebih percaya logik, saintis, kayak gitu. Kenapa? Karena ini berhubungan sama skripsi gua, penelitian gua. Gue itu neliti tentang tingkat kepercayaan manusia, bukan manusia, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hal gaib. Lo tau nggak kenapa Indonesia selalu percaya sama hal gaib? Karena dari sana. Wah, Ada. itu gua juga nggak tahu itu. Karena biasanya adat istiadat sih bang. Iya. Budaya iya. Ya, yang mempengaruhi kita sama itu tuh budaya, Dre. Karena Jangan orang bilang kata orang dulu begini. iya kata orang dulu, Kata orang kata yang dulu. Bukannya gue nggak percaya dengan kekuatan magis atau kekuatan gaib yang dimiliki orang-orang dulu gitu. Dan sebenarnya kalau secara pengalaman pribadi gue juga pernah pernah melihat secara pembuktian secara magisnya juga gitu. Dalam artian kalau misalkan lu gini, jurnalisa masukin setan ke badan dia, diajak ngobrol kayak gitu. Banyak orang bilang di YouTube itu bohong, tapi gue pernah melakukan hal yang kayak gitu, bukan ke diri gue tapi iya
ada orang Mediasi ya. orang yang Mediator. mediasi sama hal yang serupa kayak gitu. Ini saha gitu ya. Iya kayak gitu. Terus ini Terus apa? Orang. iya. Pesawat. Jadi apapun yang ada di YouTube, apapun yang ada yang teman-teman lakukan, let's say Junarisa, Ghost Hunter, ya gue percaya itu. Kenapa? Karena ya gue telah apa ya, dengan pengalaman gue, ya gue percaya. Nah itu balik lagi ke diri masing-masing. Lu harus membuktikan di diri lu dengan hal-hal itu. Kalau lu nggak ngebuktiin sendiri ya nggak akan pernah percaya juga. Iya, gue begitu kalau Gue juga harus lihat bagus lu kalau Terus sebelumnya juga nggak percaya begitu kan. Karena gue langsung ada lah gue kenalan ini yang di home itu lah. Ini itu dia ada guru di mediasin. Tadi mau ke gue langsung, gue bilang gue nggak mau. Gue takut kenapa gue langsung ngomongin enggak. Iya, takutnya gitu kan. Takutnya jujur banget kan. Iya. Gue bener jelas langsung itu orang kayak dimasukin bener-bener raganya gitu. Bak, beda. Dari cara dia ngomong, Iya. dari cara dia nafas juga beda. Ya semua itu balik lagi ke Allahu alam ya. Terus sama kayak yang menjadi pertanyaan gue kan adalah tadi masalah film. Kenapa sih di Indonesia terlalu banyak film horor? Terus balik lagi tuh dari pasarnya itu. Iya. Orangnya terlalu percaya sama cerita-cerita gitu ya. kayak gitu. Gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita dikasih tontonan let's say kayak The Raid, Iya, apa, The kayak Raid gitu-gitu ya, masih Kurang ya. ya rame sih rame, box office agak lain itu the best film yang akhirnya sampai jutaan orang nonton gitu kan. Tapi ini kali bang kalau film Indonesia tuh enggak, setan orang luar. lu lebih serem Thailand. Thailand keluar juga lebih serem. Itu Thailand paling the best ya kan. Indonesia itu, lu tau gak kenapa banyak film horor nih? Costnya sedikit. Iya. Pengeluarannya ya. Coba lu sampai ada Nonton niatan, banyak. lu sampai berpikir gitu ya, setan Indonesia bertarung sama setan luar gitu. Kalau sampai lu berpikir gitu, Itu yang setan bertarung sama manusia itu pak setan perindapan film ada itu buat enggak, lu pernah dengar gak sih yang dulu dukun dari Indonesia ngelawan ini yang India? saya baba Iya, itu gua pernah dengar tuh dulu tuh. itu tuh yang pengawal itu tuh gue nonton tuh ceritanya Itu tuh waktu pas zamannya siapa ya? SBY Mas B. SBY kan Dulu jadi ya? itu dukun disuruh jenderal itu disuruh presiden SBY dia kan nyebutin gitu Bang waktu dia ngomong gitu Dia jatuhnya apa sih kalau misalkan pendeta ya? Pendeta Pendeta, ya? Nah, iya. dia pendeta tuh. pendeta Yang saya ingat gue ya, dia waktu itu disuruh sama atasan dari jenderal gitu, iya jenderal ditempatin di rumah kosong daerah mana dia Jawa mau gitu. dia Dia minta sendiri. Dia dari situ sebelum ke rumah itu dia pamitan dulu. minta sama keluarganya tahu saya yang mati atau dia Orang mati. Indianya. Iya, bukan dia si orang Indonesia pendeta Indonesianya. Jadi dia kayak si orang Indonesia ini, si presiden ini atau gimana, kayak dikirim apa gitu dari India, benar-benar dikirim jelas Iya. katanya. Nah itu dia sebelum pamitan ke rumah kosong itu yang dia minta, dia pamitan sama keluarganya, takutnya kalau misalkan saya nggak pulang lagi, Apa-apa. ada apa-apa, tolong kasih tahu gini nih, dijelasin semuanya. Nah itu dia berangkat ke rumah kosong itu bener kosong banget tadi. Dari situ dia ngerasain di rumah itu kayak bener-bener kayak kaca pecah rumah, kayak pintu hancur kedabrak gitu. Wah gue bilang dari situ dia mikir kayak udah pasti gue kalah apa gimana dengan atasan, dengan Tuhan yang dia percaya gitu. atas Dia- nama Yesus Nah gitu lah kurang lebih. Dari sana kurang lebih 3 hari itu sakit-sakitan langsung si oh di situnya dukun yang di Indianya. oh iya yang si babanya ya Sakit-sakitan langsung dari situ. Nah yang gue bingung kok bisa gitu, dia tahu kenapa itu orang India yang ngirim. enggak iya ya padahal posisi dukunnya kan belum tahu nggak si jenderalnya itu presidennya itu kan bukan dukun itu tahu dari mana kalau Nah, yang ngirim orang India nah itu tolong yang bisa gue itu dari yang gitu kan. gue masih bingung itu di situ. Nah, Kenapa dia bisa pertanyaannya, tahu? Ini kenapa Bang, lu pada percaya? Soalnya itu emang udah jadi berita mas.
salah yang Bukan bikin jadi berita percaya- sih, yang emang udah. yang bikin percaya karena si babanya tuh udah viral kemana-mana bang, Iya, betul. kayak penyihir gitu dia, pengikutnya udah ribuan udah gitu, dia punya tepung tuh misalnya tuh bring ya, Iya, dia tepung gitu beneran. jadi emas, dia bisa ngidupin orang mati ya bisa gitu. nyembuhin orang sekejap langsung bisa. Ini contoh SDM benar nggak sih? Iya, itu Iya. Contoh bisa SDM dibilang. benar nggak sih? Iya, itu bisa dibilang gitu. Cuman Ma- gua yang gak habis pikir kenapa itu bisa dijadiin berita Iya maksud gua sampai itulah. jadiin kasus sejarah malah Kalau itu. gua malah. bilang Indonesia itu terlalu gampang kemakan di berita-berita magis. Kalau dibilang bohong juga, itu pendetanya kan bawa-bawa nama presiden. Tapi emang itu bener. Pas setelah 3 hari itu bener dia pulang dari situ di rumah kosong itu yang pendeta Indonesia itu ya. Si babanya meninggal kan Saya bapaknya bener meninggal. di YouTube-nya bang. Nah nggak tahu lah, gua nggak paham gua no Coba. comment kalau itu gua nggak Coba ngikutin. nanti kalian cek sendiri deh. Cek sendiri di pesulap merah ya. Ya kalau tepungnya Dimas mah itu udah kesulap banget ya. Ih, justru itu heran Nah. gua. Tepung Gua- kok bisa jadi emas. Ada juga tepung jadi donat, jadi roti. Nah, Itu tepung bisa jadi emas. Nah gua juga kalau ngomongin pesulap merah, gua agak nggak setuju sih sama pesulap merah ini. terlalu ngebuka banget atau gimana? Iya anjir. Tapi Jadi rezeki luar pada mati. Tapi sebelum ini Roy Kiyoshi sih. ya. Kalau Cidori. tapi bang, ada yang lebih parah ngebongkarnya daripada pesulap merah, ada orang luar negeri. Iya yang pakai topeng ya. Terus sama yang Ya katanya itu Kan makanya temenin jadi cewek-cewek cakep itu. semua ini kan balik lagi semua balik ke entertainment ya. Makanya kalau lu anak gua ada di dunia entertainment kayak Hal biasa. ya semua bukan hal biasa, maksud gua sesuatu itu pasti kalau lu mau ada di layar kaca butuh yang namanya entertainment ya kan, apalagi berita dan lain-lain pasti butuh intensi, butuh kalau bahasa sekarang tuh hooknya gitu ya, hooknya. transport. Butuh hooknya, apalagi kayak TikTok sekarang kan Oh, lo harus punya hook di depan dulu biar orang akhirnya stay buat nonton video iya. kayak gitu. Kayak gitu ya akhirnya jadi kita nggak punya hiburan lagi anjir. Buat gua ya, menurut gua kalau semuanya dibongkar. Baik lagi tinggal gimana masyarakatnya atau manusianya Lah ya. menilai dengan pendidikannya masing-masing. Kan kayak gitu aja. Tapi sebenarnya di Indonesia ini emang sama hal-hal mistis itu emang deket banget bang kalau gue lihat bang. Soalnya Ya karena banyak Culture. rumor, iya salah satu culture-nya. Cuman banyak rumor pulau ya kita nggak nyebutkin suku atau mana ya. Cuman banyak yang paling terkenal itu dari Jawa. iya Aku Jawa tahu. gitu. Nah itu yang mungkin jadi pasar bagus sekali ya buat penonton atau orang-orang yang suka cari story mistis gitu ya buat di pulau-pulau sini gitu. Menurut Pulau gua Jawa. bukan Jawa sih, lebih ke Kalimantan berarti juga. Nah, kalau menurut gua karena memang Karena- kita masih Java sentris aja ya. Iya sih. Lebih di Jawa ini. Iya, Karena kalau karena kita Jawa. kan kita tinggal di Jawa kita tahu adat Jawa gimana kan kalau mistis kan. Jadi Iya. menurut gua kayaknya terlalu banyak apa sih namanya pamali atau gimana jadi orang Ya, jadi kalau kayak menurut- hal begitu. Menurut gua lebih karena Java sentris aja. Iya, Apa iya. namanya? Orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa ya. Iya. Itu mitos. Ya kayak gitu-gitu sih. Lebih kita ke Java bukan itu juga, cuman maksudnya dalam artian apapun itu kita masih selalu Java sentris, sedangkan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Iya. Nah jadi semua itu masih berpatokan sama Jawa terus. Lu ngomong apa ntar yang nonton bingung bego lu Iya, lu apaan? ngapain? Lu Iya. ngapain? Sedangkan menurut gue pasti ada aja cerita-cerita horor atau cerita-cerita budaya dari masing-masing daerah di Indonesia. Iya. Nah, kita cuma tahunya di daerah Jawa sih. Tapi Iya, menurut lu bang ya ilmu santet itu beneran ada nggak nih bang kalau kita bahas mistis? Kalau kata gua ada. Sebab Ada. dulu Ada ya? Nabi Gua sumpah gua ngeliat sendiri aja di depan rumah gua itu bola api. Gua kalau emang lepas kalau nggak ngeliat, maksudnya benar-benar nggak ngeliat langsung ya lu pasti nggak percaya. Gua benar-benar lihat langsung jelas banget itu gua. Kalau bola api gue percaya bang. Nah, gua jam bola gitu bring api gitu jalan api. jelas banget. Tapi itu kalau kata orang dulu mah ya, kalau kata orang dulu nih, katanya kalau misalkan itu pecah di situ di Di depan atas rumah, rumah, Berarti dia yang Cuma- kena gitu ya. ya itu dia yang kena. Nah itu gue bingung, itu dia dari situ nggak pecah, justru pergi lagi. Bingung ya. ya Ya, bingung. karena
Yang nggak ngeliat map. Iya, Yang Google model Maps lagi orang yang anjing nggak punya Emangnya paketan. kuat kali. Itu percaya sih. Gue pikir itu emang dulu depan rumah gue, bukan rumah dulu masih kebon. Tapi Bang, bener Bang, kalau bola iya. Karena gua waktu pas pemilihan Bupati daerah Tegal Bang, waktu zaman itu lah. Gue ngapok ya. Yang ngapok lah. Jadi tuh malam jam 12 malam itu kan gua anak-anak muda di sana tuh kan pada begadang ya. Pada begadang itu pas malam pemilihan Bupati besoknya itu tuh di langit warna merah ke sini, warna putih. Itu lagi ke senja sini. mungkin. Iya, lagi ngadu Bang. Meteor sih. Ya, Ya garden. itu maksud gua kan apa yang gua lihat ini mungkin kalau secara logis mungkin ini dari Dulu apa dari namanya cerita yang kalau ada tanda ada nerbangin istiadat. Apa sih namanya lampion? ya, Lampion. itu kan gue mikirnya kayak gitu ya sebenarnya kalau menurut kita nih secara logis lah ada nggak sih untuk sampai situ Ada. dan belajarnya pun di mana gitu kan Ada itu masih tertentu sih. Sebab Ya kan? zaman dulu ada yang namanya penyihir. ya percaya gua Bahasa halusnya penyihir kalau Iya. kayak kita sekarang dukun. Heeh. Itu. Itu dari zaman Nabi udah ada. Ada. Jadi Nah, kayak maksud gua tuh- ya udah. Kayak setan gitu Bang ya. Maksud gua kan ada setan keder. Sampai sekarang tuh masih ada aja setan keder. Sekarang kan Berarti- teknologi udah maju Bang, ada map. iya Kenapa Ya, kita balik nggak lagi. keder juga? Sekarang gini aja di pendidikan di Indonesia aja masih kurang. Iya. Kalau di pendidikan di setan. iya makin lemah banget dulu gak ada handphone Enggak, cek GPT aja nggak ada gue saya mau cek GPT gimana Mungkin guru-guru di setan iya masih rendah kali. Kan kalau nggak merata kali guru-guru di pendidikannya. Indonesia itu karena banyak yang gajinya kecil Bang. Enggak gitu. Banyak yang Enggak gitu aja. gajinya kecil lagi jadi orang tuh mendingan jadi bego daripada jadi guru. Nah, simpel. Ini jadi bahas pendidikan. Ya. Habis gimana? Tapi kenapa pendidikan Bego-bego. bego? Enggak. Sebenarnya setan kan pendidikan gak sih? Ada coy. Tapi ya serius, gue feeling juga ada. Kenapa setan sekarang berpintar? Dia tuh kayak bisa naik Gojek. Iya, Gojek naik Gojek. Gokar, ya kan? Kayak kan dia bilang. Pakai Oppo. Nah kan bayar itu bener. Tapi ada emang kasus yang kayak nganterin Gojek tuh dikasih duitnya. Daun. Ada tuh. Itu Itu gua Gojek tahu. yang viral loh waktu itu. Ya gue tahu itu. Ya. Dia bener-bener nganter sampai ke makam. Oh. Dia bingung, linglung. Cewek bingung. juga lagi. Warga situ udah ngasih tahu itu jalan kuburan. Itu setan zaman dulu yang bayar pakai daun. Ya. Kalau sekarang pakai Oppo ya Iga. iya dong Kacau emang Indonesia. Kenapa jadi kacau? Maksud gua Ngomong setan kenapa jadi bahasa Indonesia anjing? Setan Indonesia setan kacau gitu. Indonesia Oh, iya, kacau Bang. Benar. Maksud gua lucu-lucu. Kalau setan Jepang kan wah orang mati pakai baju pejabat disebutnya vampir. Kalau luar negeri Cina ya dong, kan? Cina. Iya, Cina pakai baju. Enggak dong. Amerika lah vampir. Cina. Dracula ya Dracula. Nah, yang pakai dasi, pakai jas. Kalau luar negeri, Iya, Dracula. Lu coba kalau di kita, gitu ya iya, di kita mah apa sih ya? lontong Kecil aduh. Tapi Putih bogel. Ada susu esot. pernah gua Bener kaji naik masuk. yang ngasih nama pertama nama-nama hewan itu siapa? Iya, iya di Indonesia ya Mas gua Iya. itu pocong gitu ya. Kenapa itu disebut pocong? Iya. Terus kenapa itu Siapa? disebut kunti, Mm-mm. bogel? Ya orang dulu mungkin Bang. punya Iya, ceritanya siapa? punya historinya kali